proses belajarnya itu apakah ada selang-seling mungkin game, permainan mungkin di kelas? Saya tuh awal pembelajaran selalu ice breaking, tepuk-tepuk dulu, nyanyi-nyanyi dulu. Oh, biar nggak ngantuk, biar nggak bosan. Nanti kalau sudah panas, baru masuk materi sedikit-sedikit gitu. Habis itu setelah materi anak-anak belajar, ya entah itu menulu, ya dikasih tugas gitu. Setelah itu belajar lagi. Yang luar biasa. Ya, saya doakan semoga yang menjadi guru siapapun itu mudah-mudahan niatnya bukan karena uang semata tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bang Din XL Channel. Baiklah teman-teman, saya sekarang berada di taman teman-teman ya, di Kota Malang. Nah, ini salah satu narasumber ini adalah guru SDN Bareng 1, teman-teman ya. Saya penasaran dari dunia pendidikan. Nah, ini tentang dunia perguruan atau dunia pendidikan yang kita wajib mengetahui bagaimana sih proses pembelajaran di kelas pada saat kita mengajar gitu ya teman-teman ya. Ini ada pertanyaan yang saya sudah siapkan Bu Nabila ya. Yang saya pertanyakan cuma 5 saja. Semoga bisa bermanfaat untuk yang menontonnya, juga bermanfaat untuk kita sendiri ya Bu Nabila ya. Yang pertama Bu Nabila, tentang apa tujuan utama Bu Nabila yang perlu diterapkan pada peserta didik di sekolah? Tujuan saya ke anak-anak itu. Iya. Anak-anak itu ya tujuannya supaya anak-anak itu memiliki akhlak, berakhlak, jadi anak-anak yang santun, anak-anak yang care pada lingkungan, yang peduli sama orang-orang di sekitarnya, yang bisa membantu, yang bisa bermanfaat ketika nanti dia udah besar, dia bisa bermanfaat di lingkungannya, untuk keluarganya. Jadi anak yang berbakti tentunya berbakti pada orang tuanya, akhlaknya udah bagus, insya Allah itu akan jadi bekal hidupnya dia ketika sudah besar. Berarti yang nomor 1 itu apa? Akhlak atau pendidikan? Pendidikan yang berakhlak. Pendidikan yang berakhlak. Iya. Oh, berarti tentunya kita berakhlak dulu lah ya. Berakhlak Kan banyak dulu. orang yang ilmu tinggi, pendidikan tinggi tapi tidak berakhlak, seperti itu ya. Iya, berakhlak dulu. Jika anak-anak mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran di kelas, solusinya harus bagaimana? Kita kan ya kita tanya dulu sulitnya itu yang mana. Mungkin Maksudnya tanya ya, ke peserta didik dulu per anak gitu. Iya, ya mungkin kita kelompokkan yang belum lulus lah ya. Iya. Istilahnya yang belum lulus kita kelompokkan. Yang misalnya yang ada yang belum bisa, kita selidikin kira-kira bisanya itu karena apa, dia belum bisa karena apa gitu. Oh, berarti kita selidiki. Iya, selidiki dulu kenapa dia kok belum bisa. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, insya Allah akan gampang. Cari solusi dulu lah ya, kepada peserta didik itu. Atau apakah kita ngajarnya kurang kreatif, kurang variatif, mungkin mereka karena kelas 1 itu kan anak SD itu kan suka masih masa-masanya bermain. Iya. Oh, ngajarnya kelas berapa nih Bu Nabila? Saya sekarang kelas 1. Kelas 1 ya. Oh, itu kan paling intinya itu tergantung dari kelas 1 itu ya. Sebelum naik kelas 2, apakah kelas 1 sudah lancar apa belum, mungkin bacanya, tulisnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya Bu Nabila. Oh, berarti itu pendapat dari Bu Nabila sendiri. Ini yang pertanyaan selanjutnya. Pernahkah Bu Nabila dalam proses mendidik anak-anak di kelas, pertanyaan yang menurut Bu Nabila kesulitan menjawab di kelas itu? Apa ya? Seperti apa, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut Bu Nabila sendiri kesulitan menjawab? Apa ya Pak ya? Selama di kelas 1 itu, saya belum lama sih Pak di kelas 1. Ini baru satu periode, baru 1 tahun. Oh. Kemarin juga
jarang masuk kan, anak-anak masuknya waktu pandemi itu cuma 1 semester. 1 semester. Oh, Iya. Apa ya pertanyaannya yang nggak pertanyaan mungkin kan biasanya anak-anak apalagi kelas 1 SD itu pertanyaannya, Pak, Bu, kalau kita kenapa sholat, kita kenapa, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mungkin kalau misalnya saya marah gitu ya. Iya. Kalau saya marah ada yang nakal terus saya marahin, nggak boleh nak, berdosa kalau mengganggu teman, kamu takut nggak sama Allah gitu misalnya. Iya. Enggak Bu, nggak takut. Takut jawabnya ya, karena yang nama juga anak-anak belum tahu. Jadi gitu kita ya. harus memahamkan. Gitu. Kadang lo kenapa kalau ditanya kenapa kok tadi nggak sholat subuh gitu, tidur Bu. Sesimpel itu anak-anak ya. Iya, jadi masih polos jawabannya. Iya, tidur. Nah, kenapa nggak sholat subuh, ketiduran, lupa gitu kan biasanya kalau ketika bertanya. Kalau nggak sholat nanti Allah marah. Takut nggak sama Allah? Nggak takut. Nggak takut. Iya kan bingung. juga ya. Oh, berarti anak-anak tersebut berarti kesulitan menjawab ya hal seperti itu lah. Yang sepele. Tapi ya kita tetap berusaha ya. Berusaha memahamkan peserta didik. Kenapa kalau nggak takut? Kalau jawabannya nggak takut sama Allah. Allah itu loh yang menciptakan api. Allah punya api. Nanti kalau kamu dibakar sama api panas nggak? Panas. Berarti takut nggak sama Allah? Takut. Oh iya ya, benar. Ya harus dipahamkan sampai anaknya paham, benar-benar paham. Iya. Nggak boleh pasrah ketika kita menerima pertanyaan dari siswa tersebut. Iya, harus anak itu harus sampai paham. Sampai paham ya. Iya, kadang kan anak-anak setelah kita belajar di kelas, mungkin kita setelah mengajarkan anak-anak pulang ke rumah terus ditanya sama ibu kedua orang tuanya, nah tadi belajar sama siapa, belajar apa, nah, itu kan nanti dijawab anak-anak. Tuh, berarti hati-hati juga ya mengajar anak-anak. Enggak segampang yang diajarkan kelas-kelas atas, mungkin mulai kelas 4, 5, 6 itu kan insya Allah udah gampang ya. Kelas 1 kan memang sulit ya. Nah itu yang ada, tinggal 2 pertanyaan lagi Bu Nabila ya, nggak apa-apa ya, kita nyantai saja ya. Siap? Ini yang keempat Bu Nabila. Nah dalam hal tersebut Bu Nabila sendiri tentang keberhasilan mendidik anak-anak itu seperti apa? Kalau keberhasilan mendidik anak-anak saya belum keberhasilan, masih belajar, kalau keberhasilan anak-anak itu seperti apa itu ya ketika mereka sudah, mungkin nanti kalau sudah besar mereka bisa membantu orang sekelilingnya, bisa berguna bagi masyarakat, bagi keluarganya. Itu ya menurut saya itu keberhasilan. Dan juga berkarakter sosial, berakhlak mulia gitu ya. Kalau untuk saat ini keberhasilan peserta didik itu ya mereka bisa bahagia dan belajar dengan bahagia, ke sekolah dengan bahagia tanpa dipaksa, tanpa mereka ketakutan di sekolah. Oh, berarti anak-anak itu nggak boleh dipaksa ya? Kalau dipaksa gini ya Pak ya, mungkin kalau kelas 1 karena ada kebiasaan di TK-nya, yang dulu di TK-nya ada mainannya banyak, terus di SD nggak ada seluncuran, nggak ada ayunan, akhirnya anaknya biasanya nggak mau sekolah, nangis. Pinginnya sekolah di TK aja gitu. Karena ada mainannya ya? Biasanya kayak gitu kalau di kelas 1 itu. Kadang tuh anak-anak itu kayak rewel gitu loh, nggak mau sekolah. Ya awalnya memang harus dipaksa kalau seperti itu. Nah nanti di kelas ya tugasnya guru kelasnya ya harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, produktif, menyenangkan, bahagia,
menyenangkan. Jadi anak-anak meskipun belajar mereka tidak bosan, tidak merasa seperti sedang belajar, mereka merasanya seperti sedang bermain. Kalau untuk kelas 1, kalau proses belajarnya itu apakah ada selang-seling mungkin game, permainan mungkin di kelas? Saya tuh awal pembelajaran selalu ice breaking, tepuk-tepuk dulu, nyanyi-nyanyi dulu. Oh, biar nggak ngantuk, biar nggak bosan. Nanti kalau sudah panas, baru masuk materi sedikit-sedikit gitu. Habis itu setelah materi anak-anak belajar, ya entah itu menulu, ya dikasih tugas gitu. Oh, berarti seperti itu ya? Ya, jadi nanti setelah istirahat ice breaking lagi. Setelah istirahat pertama, ice breaking dulu sebentar. Setelah itu belajar lagi. Yang luar biasa. Ya, saya doakan semoga yang menjadi guru siapapun itu mudah-mudahan niatnya bukan karena uang semata, tapi karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan niatnya seperti itu Bu Nabila ya. Itu. Dan juga saya juga mengingatkan diri saya sendiri, teman-teman, semuanya pokoknya jangan lupakan kedua orang tua dan jangan lupakan guru-guru kita. Kita selalu mendoakan beliau-beliau itu yang luar biasa mendidik anak-anak. Jangan lupakan Al-Fatihah seperti itu. Harapan Bu Nabila untuk peserta didik ke depannya bagaimana? Harapannya ke depannya anak-anak ya jadi anak yang soleh dan soleha. Soleh dan soleha. Santun. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi anak yang berakhlak, anak yang soleh, jadi anak yang berguna di lingkungannya. Tuh. Intinya ya bermanfaat bagi agama, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bermanfaat juga bagi kedua orang tua, dan juga bermanfaat untuk guru-gurunya juga. Sebelum kita merubah akhlak anak-anak, kita harus merubah dulu akhlak diri kita sendiri. Jika kita sudah memperbaiki diri sendiri, itu insya Allah anak-anak juga bisa diperbaiki. Jangan menyuruh anak-anak untuk sholat jika kita belum sholat. Jangan menyuruh anak-anak untuk belajar Al-Quran jika kita belum belajar Al-Quran. Karena ada hadis Rasulullah kan, "Shollu ru'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Sebagaimana kamu melihat aku, kata Rasulullah. Dan juga Al-Quran. Man khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian, di antara kamu, kata Nabi, belajar Al-Quran. Setelah kita mempelajari Al-Quran dan mengetahui isi makna dalam Al-Quran itu, kita mensyiarkan Al-Quran tersebut, mengajarkan kepada orang lain. Seperti itu. Jadi jangan diutamakan orang lain dulu, harus diutamakan diri kita sendiri dulu, baru orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Nabila atas kesempatannya. Sama-sama. Mohon maaf ya, mungkin ada kesibukan lain saya mengundang di kampus ini ya, kampus halaman Universitas Muhammadiyah Malang ya. Mungkin ada kegiatan lain sehingga mengganggu mungkin. Ya, cukup sekian video dari kami, semoga bermanfaat dan juga terhibur bagi teman-teman semua. Salam Bang Din XL Channel. Dukung channel saya dengan cara klik tombol merah di bawah, subscribe, like, dan komen. Terima kasih, sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyik.